Saudara-saudara sekalian, kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Untuk mewujudkan visi Akta Cita Putri ke-7 Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan salah satunya adalah dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan bisa membuat gebrakan dengan hasil yang sangat spektakuler. Hari pertama ini belum terlihat ada satu penegakan hukum yang sistemik yang bisa menjawab problem struktural. Selamat malam. Presiden Prabowo Subianto dalam pidato perdananya 20 Oktober lalu dengan tegas menyatakan korupsi membahayakan negara. Korupsi membahayakan masa depan bangsa, juga membahayakan masa depan anak dan cucu kita. Presiden Prabowo menjanjikan perbaikan sistem guna menumpas korupsi di negeri ini. Namun, alih-alih mengejar koruptor ke Antartika seperti yang pernah disampaikan Prabowo, malah sempat menyatakan akan memaafkan koruptor asal uang hasil korupsinya dikembalikan. Meski pernyataan ini dikoreksi, namun publik jadi mempertanyakan kembali komitmen pemerintahan Prabowo dalam pemberantasan korupsi. Lalu setelah 100 hari bagaimana progres pemberantasan korupsi di negeri ini? Inilah Satu Meja The Forum menagih janji pemberantasan korupsi. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor-koruptor. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu, yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka. Komitmen pemberantasan korupsi terus disuarakan Presiden Prabowo, bahkan sebelum dia dilantik menjadi Presiden RI. Tapi pengamat menilai, setelah 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran berjalan, justru minim gebrakan, terutama di bidang hukum. Dalam 3 bulan terakhir, salah satu yang menjadi sorotan di KPK adalah penetapan status tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan penangkapan Paulus Thanos, tersangka kasus dugaan korupsi. Menagih janji pemberantasan korupsi adalah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Sudirman Said, Ketua Institut Harkat Negeri sekaligus aktivis anti korupsi. Malam Mas Dirman. Kemudian ada Dhanil Ansar Simanjuntak, Ketua DPP Partai Gerindra. Malam. Malam Mas Dirman. Assalamualaikum. Lalu kemudian ada Mardani Alisera, Ketua DPP PKS. Malam Mas Mardani. Malam Mas Dan melalui sambangan Zoom ada Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Malam Bang Doli. Selamat malam. Ya. Kami juga mengundang pihak dari KPK, tapi KPK lagi-lagi tidak bisa hadir. Baik, Bang Doli, Golkar sebagai partai yang berada di pemerintahan, kira-kira Anda lihat gimana konsep pemberantasan korupsi dari Presiden Prabowo? Pertama saya setuju bahwa memang kita tidak bisa mengukur ya 100 hari ini untuk bisa menyelesaikan semua masalah gitu. Bahwa kemudian 100 hari ini kita lihat adalah apakah 100 hari itu punya modal dan tren ya untuk kemudian mengambil langkah-langkah positif yang akan lebih maju sampai 5 tahun yang akan datang. Nah termasuk khususnya masalah soal pemberantasan korupsi. Nah kalau bicara tentang soal isu pemberantasan korupsi, saya kira komitmen political will dari Pak Prabowo ini sudah sangat kuat sekali ya. Saya sering mengatakan kalau tidak over gitu ya, udah mungkin puluhan kali disampaikan, baik sebelum jadi calon presiden, kemudian kampanye pada saat calon presiden, bahkan kemudian pidato pertama sebagai presiden, isu soal pemberantasan korupsi ini sangat kuat sekali ya. Jadi mari kita lawan korupsi, mari kita basmi, kita hilangkan korupsi di muka bumi Indonesia ini. Jadi komitmen dan political will-nya sudah
sangat kuat. Nah, sangat ada. Nah, tinggal memang saya kira memang perlu dibantu, ditopang, dikonkretkan ya oleh jajaran kabinet, aparat penegak hukum khususnya gitu, untuk kemudian membuat desain, kemudian mengambil langkah-langkah yang speed up ya untuk mengakselerasi dari kekuatan atau komitmen political will dari Pak Prabowo itu. Oke, Nah, baik. jadi misalnya kemarin ya soal statement Pak Prabowo tentang bagaimana supaya aset-aset itu kembali gitu ya. Nah, itu kan dibutuhkan terjemahan yang lebih detail ya. Dan jangan salah tafsir gitu. Kan seolah-olah kemarin kalau tidak dijelaskan atau tidak ada kemudian langkah yang lebih progresif gitu, itu kan seolah-olah kita mau memaafkan para korupsi. Padahal menurut saya maksud dari Pak Prabowo itu adalah bahwa kita nggak boleh lagi membiarkan para koruptor ini asetnya hilang. Ya, kalaupun kemudian ditemukan ya harus dikembalikan. Kira-kira kan begitu. Oke, baik Bang Doli. Kita coba lihat ya bagaimana pidato dari Pak Prabowo Subianto. Mungkin bisa diputar ketika berbicara di depan Rapimnas Gerindra Agustus bulan lalu. Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor ini. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Oke, itu 31 Agustus 2024. Lalu pada 2 November 2024, ini juga Prabowo menginginkan ada pemerintahan yang bersih. Saya bertekad memimpin pemerintah Republik Indonesia yang bersih. Yang bersama saya, ayo. Yang tidak mau bersama saya, pinggir. Retorikanya luar biasa, yang tidak mau silakan minggir. Tapi saat berada di Kairo, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bakal mempertimbangkan memaafkan koruptor kalau mengembalikan uangnya. Bisa diputar. Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi, apa istilahnya itu? Memberi memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Bang Doli, ini satu isu kalau memang yang mau dikejar adalah pemulihan aset atau pengambilan aset. Gimana sebetulnya nasib rancangan undang-undang perampasan aset itu? Jadi sebenarnya kalau selama ini ada beranggapan bahwa pemerintah ataupun DPR ya ingin kemudian mengabaikan, tidak membahas tentang undang-undang perampasan aset itu, menurut saya ini perlu saya klarifikasi. Pertama, bahwa sampai hari ini kami sudah memasukkan ya bahwa rancangan undang-undang perampasan aset itu walaupun ditambah namanya sekarang menjadi perampasan aset terkait tindak pidana. Nah, itu sudah masuk dalam prolegnas periode ini ya. Nah, nanti apakah kita memasukkan di prolegnas prioritas di tahun berapa? Nah, itu sangat tergantung dengan bagaimana kita memahami sebetulnya bahwa apa itu sebetulnya undang-undang perampasan aset. Apakah memang betul-betul kita perlukan ya? Apakah memang kalau kita perlukan perlu kita sesuaikan dengan mazhab hukum kita gitu. Karena sebenarnya kan munculnya gagasan tentang rancangan undang-undang perampasan aset ini ya secara normatif itu kan memang kita meratifikasi ya pada tahun 2005 tentang UNCAC itu, United Nations Convention for Against Corruption. Nah, tetapi kan juga ratifikasi penerapan konsep tentang perampasan aset itu
juga harus kita sesuaikan dengan situasi hukum yang berlaku di negara masing-masing. Nah, sebagian besar kalau kita secara teori, saya udah belajari gitu ya, memang sangat mudah itu kalau memang ada negara yang bermazhab Anglo-Saxon. Nah, seperti Europe kontinental kayak kita ini, memang harus ada penyesuaian-penyesuaian karena memang kita tidak mengenal ya keputusan di luar peradilan. Nah, jadi kalau pakai yang sekarang kita buat rancangannya itu memang malah membahayakan sebetulnya. Jadi orang tanpa ada keputusan pengadilan tiba-tiba kena profiling orangnya nggak bisa tiba-tiba bisa diambil asetnya gitu. Nah, ini yang sekarang sedang dipelajari oleh kami di DPR dan kemudian juga oleh pemerintah. Nah, makanya kami sepakati bahwa tetap rancangan undang-undang itu kita masukkan dalam prolegnas dan kemudian kita sesuaikan dengan mazhab dan sistem hukum kita supaya tidak kalaupun ada undang-undang itu betul-betul bisa berguna, bermanfaat dan efektif. Karena kalau kita lihat yang punya sekarang pun ya, katakanlah dengan soal pembuktian terbalik itu sudah diatur secara rinci di undang-undang TPPU kita. Jadi kalau bicara tentang soal kejam katakanlah gitu kan, ada orang bilang nanti perampasan aset itu akan membuat lebih kejam. Nah, dengan undang-undang tipikor dan TPPU yang sekarang, tambah lagi juga misalnya dengan undang-undang kejaksaan, itu bisa lebih kejam sebetulnya. Gitu. Asal kita law enforcement-nya sangat serius. Gitu. Tapi ke Bang Doli dulu. Bang Doli, tadi kalau Mas Dirman mengatakan ada seperti pengalian isu ya. Ini misalnya dalam KPK, Sekjen PDI Hasto Kristianto diperiksa pra-peradilan kemudian gantung, tiba-tiba Paul Thanos di Singapura ditangkap tapi belum bisa diekstradisi. Apa ada tren begitu Anda baca juga sih? Gini, pertama menurut saya ya, apa yang disampaikan atau statement-statement Pak Prabowo itu harus terus dilakukan. Ya, jadi Pak Prabowo menurut saya nggak boleh berhenti dengan statement-statement seperti yang dia lakukan selama ini berpuluh-puluh kali menyampaikan kita harus memerangi korupsi itu. Karena buat saya kira secara psikologis bangsa ini perlu untuk terus-menerus mendengarkan itu supaya kita memang sama-sama menjadikan itu musuh bersama. Yang kedua itu menjadi modal penting tergerak oleh aparat di bawahnya ya, terutama yang membidangi masalah hukum itu ya, untuk segera mengkonkretkan. Nah, jadi menurut saya kalau supaya tidak ada ya praduga kayak tadi ini pengalihan isu apa segala macam ya, memang harus ada satu gebrakan oleh aparat di bawah Pak Presiden ini untuk menjadikan momentum menyelesaikan satu kasus yang sekarang sedang banyak diperhatikan orang gitu loh. Ya, jadi misalnya kayak soal Paulus itu kan itu kasus lama yang orang juga mungkin masyarakat udah banyak lupa juga. Kalaupun itu selesai gitu ya, ya mungkin orang menganggap itu bukan satu gebrakan. Nah, saya tanpa menyebut ya, saya kira kan sekarang banyak ada 2-3 kasus yang tiap hari dibicarakan di publik gitu ya, baik di media segala macam. Nah, kalau dalam 100 hari kedua ke depan misalnya atau dalam 6 bulan ya, aparat-aparat pemerintahan kita ini bisa menyelesaikan satu, itu menurut saya jadi sesuatu yang akan membuat ekspektasi publik terhadap Presiden, komitmennya, political will-nya itu akan semakin tinggi ke depan. Gitu. Oke, baik. Bang Doli, ini kalau Mas Dirman tadi mengatakan dalam kasus skandal mafia 1 triliun di Jakarta, itu harus ada semacam task force sebetulnya untuk memberikan semacam sinyal harapan bahwa memang ada sesuatu yang dikerjakan. Gimana Mas Doli sebagai anggota parlemen memandang ide itu? Iya, saya kira terserah ya apakah kemudian melalui pembentukan task force atau kemudian cukup diselesaikan oleh aparat penegak hukum yang memang sudah ada gitu. Yang ditunggu itu kan masalah itu selesai gitu. Itu yang tadi saya katakan perlu ada gebrakan ya yang kemudian secara psikologis itu membuat statement-statement itu menjadi tambah berbobot ya dinilai oleh publik ya, sehingga nanti ekspektasi publik bahwa memang statement itu ditindaklanjuti. Political will itu dilakukan dengan political action gitu. Nah, caranya bisa saja mau pakai task force saya kira oke, mau dengan aparat penegak hukum yang sekarang ada. Yang ditunggu itu adalah apakah masalah yang dilihat yang menjadi viral setiap orang sekarang itu
selesai atau tidak dalam waktu yang cepat, kira-kira itu. Oke, thank you Mas Dirman, Bang Daniel, Bas Mardhani, dan Bang Doli Kurnia.